Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasri. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, proses penyesuaian. Yang keempat, penyesuaian siklus akuntansi. Yang kelima, akuntansi perusahaan dagang. Dan yang keenam, persediaan dalam akuntansi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, kegunaan akuntansi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan akuntansi adalah tujuan utamanya menyajikan keputusan ekonomi. Adapun kegiatan-kegiatan akuntansi meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan pengukuran data untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi kepada pemakai laporan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Definisi usaha atau perusahaan atau bisnis suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Pelanggan perusahaan individu perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Tujuan dari perusahaan memaksimalkan perusahaan dan keuntungan atau laba atau profit selisih antara uang yang diterima pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu perusahaan yang bertujuan tidak untuk mencari laba disebut perusahaan non laba atau non profit, misal pemerintah atau yayasan dan lain-lain. Jenis-jenis usaha adalah usaha salah satu bentuk usaha yang menawarkan produk kepada konsumen dalam bentuk layanan tanpa memerlukan bentuk fisik barang, yaitu karakteristik dari usaha jasa. Yang pertama, tidak memiliki wujud fisik, atau karakteristik utama adalah usaha bidang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, tidak memiliki harga yang pasti dan bisa saja akan sangat berbeda antara penjual jasa yang satu tangan dengan tangan yang lain, apalagi jika berada di daerah geografis yang berbeda. Yang ketiga, standar mutu sulit diukur. Standar mutu dari masing-masing penjual jasa tidaklah sama dan sulit diukur di mana yang lebih baik. Hal ini karena semuanya tergantung pada tingkat kepuasan masing-masing konsumen yang menikmati hasilnya. Yang keempat, tidak dapat dijual kembali. Dan yang kelima, konsumsi yang bersifat spontan dan tahan lama. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu adalah menganalisis transaksi. Setiap pelaku perusahaan pasti akan melakukan transaksi dan semua transaksi akan dicatat ke dalam sebuah buku harian atau jurnal yang nantinya bisa dijadikan laporan bisnis dan usaha untuk memantau status keuangan perusahaan. Dengan menganalisis transaksi dapat dihasilkan dari laporan-laporan seperti yang pertama laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan, dan yang ketiga laporan arus kas. Sehingga kita dapat menganalisis keuntungan, analisis risiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis itu juga nantinya akan digunakan sebagai persiapan rencana atau kebijakan perusahaan. Yang pertama, menganalisis transaksi dalam akuntansi. Pengertian analisis transaksi. Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, antara si penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan disertai data bukti dokumen pendukung yang
dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Transaksi terdiri dari 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, yang kedua transaksi dengan pelanggan, yang ketiga transaksi dengan pemasok, yang keempat transaksi dengan kreditor, yang kelima transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Adapun jenis-jenis transaksi perusahaan jasa yaitu yang pertama pembelian, yang kedua pendapatan, yang ketiga pembayaran beban-beban, yang keempat penerimaan piutang, dan yang kelima penamaan dan pengembalian modal. Perusahaan dagang. Yang kedua, perusahaan dagang. Adapun jenis-jenis transaksi perusahaan dagang yaitu yang pertama pembelian barang dagang, yang kedua rektur pembelian dan pengurangan harga, yang ketiga penjualan barang dagang, yang keempat retur penjualan dan pengurangan harga, yang kelima potongan penjualan dan pembelian, yang keenam beban angkut pembelian dan penjualan, yang ketujuh persediaan barang, yang kedelapan pembayaran utang, dan yang kesembilan penerimaan piutang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Salah satu tahap dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah penerimaan dokumen transaksi. Berbagai bentuk dokumen yang bisa diberikan pada pihak akuntansi, contohnya seperti nota, purchase order atau PO, purchase requisition atau PR, dan lain sebagainya. Ragam bukti transaksi keuangan perusahaan. Yang pertama itu bukti internal dan yang kedua bukti eksternal. Beberapa bukti eksternal yang sering dijumpai adalah yang pertama kwitansi, yang kedua faktur atau invoice, yang ketiga nota, yang keempat nota kredit atau nota debit, dan yang kelima cek. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Adapun manfaat analisis transaksi ada 5 bagian, yaitu yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu, yang kedua untuk menganalisa perusahaan yang ada, yang ketiga untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki, yang keempat untuk mengetahui langkah lanjutan pengambil keputusan, dan yang kelima sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Yang selanjutnya itu cara melakukan analisis transaksi dalam akuntansi. Adapun cara menganalisis transaksi ada 5 bagian, yaitu yang pertama memahami jenis akun atau dokumen yang ada, yang kedua mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin, yang ketiga melakukan pengukuran transaksi, yang keempat menetapkan data dan pemasukan, yang kelima membuat laporan. Yang kedua menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Suatu akun dapat digambar menyerupai huruf T. Adapun karakteristik suatu akun yaitu yang pertama, setiap akun mempunyai judul yakni nama transaksi yang ada dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, sisi kanan adalah akun debit, dan yang ketiga yaitu sisi kiri adalah akun kredit. Akun didaftarkan sesuai dengan urutan-urutan, yaitu yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekualitas pemilik, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Sistem akuntansi ayat jurnal yang berpasangan dalam istilah pembakuan, apa yang diterima adalah debit dan apa yang diberikan adalah kredit. Penemu akuntansi ayat jurnal berpasangan adalah Luca Pecchioli. Sistem akuntansi jurnal berpasangan didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan kurang beban. Apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka debit atau aset sama dengan kredit atau utang plus ekuitas plus pendapatan kurang beban. Nah, yang ketiga yaitu proses penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian yang pertama
untuk bisa memastikan adanya mixed akun. Mixed akun ini sendiri adalah beberapa akun. Yang kedua, agar di akhir sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, untuk bisa menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah akhir periode. Yang keempat, memanalisis adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Fungsi jurnal yang pertama menetapkan saldo catatan akun besar. Yang kedua, pada akhir akun real yaitu harta. Yang ketiga, akun-akun nominal. Dan yang keempat, menghitung setiap perkiraan nominal. Fungsi transaksi jurnal yang pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi analisis. Yang ketiga, fungsi instruktif. Dan yang keempat, fungsi informatif. Nah, yang keempat yaitu penyesuaian siklus akuntansi. Proses-proses pada tahap penyelesaian. Yang pertama, siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Yang kedua, dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Adapun proses tahap penyelesaian ialah yang pertama neraca lajur, yang kedua jurnal penutup, dan yang ketiga jurnal balik. Tahapan siklus akuntansi yang pertama identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga pencatatan transaksi dalam jurnal, yang keempat posting buku besar, yang kelima menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan, dan yang ketujuh penyusunan jurnal penutup, dan yang kedelapan menyusun neraca saldo dan jurnal balik. Nah, yang kelima yaitu akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, dan menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya atau dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau produksi sedikitpun. Yang keenam, kegiatan akuntansi berlandasan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Adapun beberapa contoh jurnal transaksi perusahaan dagang yaitu yang pertama jurnal umum periodik, yang kedua jurnal umum perpetual, yang ketiga jurnal khusus pengeluaran kas, yang keempat jurnal penerimaan kas, yang kelima jurnal khusus penjualan, yang keenam jurnal khusus pembelian, dan yang ketujuh jurnal memorial. Proses penyesuaian dan penutupan. Yang pertama, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah adanya transaksi-transaksi pada periode tertentu, jurnal penyesuaian ini dapat dibuat pada akhir periode pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jurnal penutupan. Jurnal penutupan adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca lajur atau laporan keuangan. Datanya dapat diambil dari neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan buku besar. Menyusun laporan keuangan dagang. Yang pertama, tahap pencatatan. Pencatatan dalam jurnal dan posting ke buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran, pembuatan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, dan pembuatan neraca lajur. Yang ketiga, tahap pelaporan, perhitungan harga pokok penjualan, pembuatan laporan keuangan, pembuatan jurnal pembalik,
pembuatan jurnal penutup, dan pembuatan neraca saldo setelah penutup. Nah, yang keenam yaitu adalah persediaan dalam akuntansi. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut PSAK nomor 14 2007. Jiwa aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva. Yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua dalam proses produksi atau perjalanan. Yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produk. Yang kedua menurut jenis perusahaan. Persediaan barang dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Sistem pencatatan persediaan. Untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan adalah yang pertama sistem periodik atau fiskal, yang kedua sistem permanen atau perpetual. Perbedaan penggunaan kedua metode adalah pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita gunakan yaitu metode FIFO atau first in first out, yang kedua metode LIFO last in first out, yang ketiga metode rata-rata, dan yang keempat metode identifikasi. Penilaian dengan sistem fisik periodik. Yang pertama metode MPKP atau FIFO, yang kedua metode MPKP atau LIFO, yang ketiga metode tanda pengenal khusus, yang keempat metode rata-rata. Penilaian persediaan dengan sistem perpetual dengan membuat kartu persediaan barang secara lengkap yang membuat kuantitas harga satuan, jumlah harga baik untuk jalur masuk, keluar. Yang pertama metode rata-rata bergerak, dan yang kedua metode FIFO, yang ketiga metode LIFO. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.